Tercabik-cabik tapi alhamdulillah bisa utuh kembali. Wow. Episode ke-34 ini adalah episode yang menurut gua bisa dibilang ini banjir air mata. Bahkan ada yang bilang katanya ini mengandung bawang 100 kilo. Wah, kenapa demikian? Kita tahu kalau kita melanjutkan cerita tadi malam, ya, kalau Arsy ini bakal dipulangkan kembali ke orang tuanya oleh pihak raja, teman-teman. Begitu mereka datang di tempat Arsy, mereka disambut dengan begitu bahagia oleh keluarga Arsy. Ada Ibu Dahlia dan juga ada Dias. Mereka begitu bahagia dengan hangatnya menyambut kedatangan Arsy dan juga Raja. Ketika itu ada sebuah kecurigaan yang terpampar dari wajah Arsy, teman-teman. Yaitu wajah Arsy meneteskan air mata yang serasa seperti ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Arsy, namun tidak bisa diungkapkan. Dengan memaksa, Bu Arsy membuat Arsy bicara. Sekiranya ada apa? Semua terdiam ketika Ibu Dahlia menanyakan sesuatu kepada Arsy. Karena Arsy sama sekali tidak bisa menjawab dan mungkin tidak sanggup untuk mengutarakan isi hati yang akan terjadi pada saat hari itu. Nah, akhirnya dengan gentleman, Sang Raja mengungkapkan perasaan itu, langsung bersujud di hadapan Ibu Dahlia. Tercabik-cabik sesuai dengan judul, bahwa Ibu Dahlia sangat kaget ketika Raja mengungkapkan semua yang selama ini dilakukan oleh Raja selaku suaminya terhadap Arsy. Membuang cincin, menyakiti Arsy, bahkan sama sekali tidak menyentuh Arsy sama sekali selama sepanjang perjalanan pernikahan mereka. Shock. Ibu Dahlia sangat kaget mendengar semua ucapan yang keluar dari mulut Raja. Seketika itu secara refleks Ibu Arsy atau Ibu Dahlia itu emosinya pun memuncak. Tidak sengaja beliau menampar pipi dari raja tersebut. Dan semua kaget dan bahkan terdiam. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari semua yang hadir di dalam ruangan itu. Wow. Ibu Dahlia dengan menangis terseduh-seduh, teman-teman. Mengungkapkan bahwa selama ini saya sebagai orang tua pun tidak pernah berani menyakiti hati Arsy. Dari mengandung sampai dia lahir di bumi. Bahkan setelah dia besar, dia tidak pernah menyakiti hati Arsy sedikit pun. Tapi dengan seenaknya, sang suami yang selama ini dipercaya oleh Ibu Dahlia justru malah menyakiti Arsy sepanjang perjalanan mereka. Menangis terseduh-seduh, tanpa henti. Dan saking emosinya, Ibu Dahlia pun meminta kepada Raja untuk segera menceraikan Arsy hari itu juga. Damn! Hati Raja pun tercabik-cabik dan juga Pak Irwandi yang sebetulnya kita tahu pada saat dia datang pun dia merasa bahwa dia tidak ingin sekali menantu yang baik hati ini dilepaskan begitu saja. Semua kaget, apalagi Raja. Kaget sekali, teman-teman. Namun semua itu berubah, teman-teman. Ketika Raja membuat sebuah lontaran kata-kata yang begitu luar biasa. Dia justru datang ke sini bukan untuk melepaskan atau mengembalikan Arsy kepada orang tuanya. Tapi dia justru datang ke sini, ke rumahnya Ibu Dahlia atau Ibu Arsy ini. Dengan membawa orang tuanya justru ingin meminta restu yang kedua kalinya. Dan jujur, gue secara pribadi pada saat nonton video itu atau pada saat nonton sinetron itu, gue ngerasa kaget. Loh, kok kenapa seperti itu? Karena tujuan awalnya kedatangan mereka itu hanya untuk mengembalikan Arsy kepada orang tuanya. Tapi ternyata bukan cuma gue sebagai penonton yang terkejut, teman-teman. Melainkan ayah Pak Irwandi, ibunda dari Arsy, Ibu Dahlia pun juga terkejut, teman-teman. Wow, kok ada apa lagi nih? Pertanyaan besar timbul di dalam diri Ibu Dahlia. Yang seharusnya dia minta diceraikan hari itu juga. Justru malah bertanya-tanya kembali, maksud kamu apa? Dia pertanyakan kembali kepada sang raja. Dan akhirnya pun raja menjawab. Sebetulnya kedatangan saya ke sini memang awalnya ingin mengembalikan Arsy kepada ibu. Tapi justru ada sesuatu hal yang ingin saya ucapkan. Ada sesuatu hal yang ingin saya ungkapkan. Bahwa selama ini saya salah menilai Arsy. Mungkin pada awalnya raja menilai Arsy ini adalah materialistis. Bahkan ketika mereka ingin pamit pulang, pada saat mereka mau perjalanan mau ke rumah Ibu Dahlia pun, raja sempat memberikan uang 10 miliar untuk Arsy.
Namun Arsy menolak uang 10 miliar itu. Dipaksalah oleh raja agar uang itu diterima. Dengan jumlah yang menurut gue gak kecil banget teman-teman. Itu 10 miliar, itu uang yang sangat besar. Dan yang lebih mengharukan, pada saat mereka sebelum berangkat ke rumah Arsy, ternyata Arsy membuat surat teruntuk suaminya raja yang ditaruh di atas kasur. Ketika dibaca oleh raja, sumpah demi apapun, kalian mungkin pada saat menonton sinetron itu, pasti kalian menangis. Banjir air mata. 100 kilo bawang sepertinya ada di depan kita semuanya. Karena isi kata-kata yang ada di dalam surat yang dibuat oleh Arsy yang ditujukan untuk raja ditinggal di atas kasur itu kata-katanya mengandung bawang semua. Kita semua nangis. Karena itu adalah ungkapan Arsy yang begitu menghormati suaminya, begitu menghargai suaminya, bahkan mencintai suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Wow. Akhirnya raja pun mempertanyakan kembali kepada Ibu Dahlia. Dia ingin sekali kan kesempatan kedua untuk mengembalikan keutuhan keluarganya, rumah tangganya akan membuat Arsy lebih bahagia. Ibu Dahlia sebetulnya masih belum siap. Karena ketika mendengarkan ucapan dari raja yang mungkin menyayat-nyayat hatinya, membuang cincin, menyakiti hati Arsy, bahkan sering kali membuat Arsy menangis di selama perjalanan pernikahan mereka. Tapi tiba-tiba dalam seketika pula raja mengucapkan buah permintaan doa restu yang kedua kalinya. Meminta izin untuk membawa Arsy kembali menjadi istrinya untuk yang kedua kalinya. Semua pun terdiam dan kita pun sebagai penonton ikut terdiam teman-teman. Beberapa detik kemudian akhirnya Ibu Dahlia pun dengan legowo mengatakan, alangkah akunya saya kalau misalnya saya tidak memaafkan raja karena saya adalah manusia biasa. Karena Tuhan saja maha pemaaf. Kamu sebaiknya minta maafnya bukan ke saya, kata Ibu Dahlia. Sebaiknya kamu minta maaf kepada Arsy. Semua terdiam sejenak. Semua bingung. Bahkan musik tegang pun keluar di saat itu. Dan akhirnya Arsy pun mengeluarkan ucapan yang begitu luar biasa. Saya tidak akan pernah mau berpisah dengan suami saya kecuali maut yang memisahkan kita. Dan tamparan keras itu pun akhirnya hilang rasa sakitnya. Kehancuran yang sudah hancur sepuing-puingnya hancur, berantakan. Akhirnya di momen itu semuanya kembali bersatu. Secara resmi mereka bersatu kembali untuk hidup selayaknya suami istri dan raja siap membahagiakan Arsy untuk yang kedua kalinya. Wah, semua tersenyum, semua kembali ke bahagia. Arsy tersenyum, mereka berpelukan. Raja pun tersenyum dan Pak Irwandi pun sangat bahagia. Akhirnya yang tadi dia takut-takuti bahwa ini adalah menantu kesayangan, gue nggak ikhlas deh gitu kehilangan menantu kesayangan. Dan akhirnya Pak Irwandi pun tersenyum, bahkan Pak Jamal pun tersenyum sebagai senyum. Dan gue yakin semua penonton yang awalnya nangis, bersedih, bahkan mungkin banjir air mata berjamaah gitu ya, pasti kita semua tersenyum di ending dari momen itu teman-teman. Wah, ini keren banget sih. Oke. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir di video ini. Semoga tayangan ini bisa nghibur kalian. Dan ini adalah story dari drama series Leslar atau drama series Amka di episode 34 ini teman-teman. Thank you so much. Gue undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.